Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Momon di sini dalam kisah misteri dan pengalaman nyata di channel Kembang Setaman. Terlebih dahulu ucapkan say hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Kisah untuk kali ini datang dari pengalaman penulis Junai, atau kalian bisa langsung kunjungi Facebooknya. Dan jangan lupa follow juga akun penulis ya. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, seperti biasa berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Kisah ini berjudul Kuntilanak di Pemancingan. Dan tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita tebar misteri. Saat itu aku masih kelas 2 SMP. Aku tinggal di Bekasi, yang daerahnya masih banyak lahan kosong dan belum banyak perumahan. Pamanku memiliki sebuah pemancingan di area perkebunan yang sangat luas dan adem. Bagi siapa saja yang berlama-lama di pemancingan itu, akan betah dengan suasana sejuknya. Letak pemancingan itu ada di belakang antara rumah paman dan rumahku, hanya sekitar berjarak 200 meter. Pemancingan yang berada di tengah kebun, dengan pohon-pohon besar dan pohon berbagai macam buah. Bahkan jika ada pohon yang berbuah lebat, paman membebaskan pemancing untuk menikmati buahnya. Ada juga beberapa gubuk untuk berlindung para pemancing dari panas dan hujan. Bahkan dijadikan untuk tiduran. Suatu malam, sepupuku yang saat itu masih kelas 6 SD mengajakku untuk berdagang air kopi, air mineral, dan rokok di area pemancingan. Aku yang belum paham hanya menurut saja, sedangkan dia memang kesehariannya berdagang di area tersebut. Hari demi hari aku ketagihan berjualan di pemancingan karena sangat menguntungkan. Aku bisa membeli mobil Tamiya, apapun yang aku mau tanpa meminta uang pada orang tua. Aku berjualan di malam hari, sebab para pemancing, jika malam mereka malas keluar, cari makan atau ini itu. Jika ada yang lapar, akulah kaki mereka. Aku akan menggoes sepedaku ke warteg atau kemanapun yang mereka mau. Walau tengah malam aku tak takut, sebab di luar selalu ada orang yang masih terjaga. Aku berjualan atau jadi kaki mereka hanya sampai jam 10 malam saja, sebab aku harus sekolah esok harinya. Suatu malam, saat itu malam minggu, aku biasa berjualan sampai larut malam, kadang jam 2 baru selesai. Sepertinya malam minggu ini aku berniat untuk sampai larut juga. Sekitar pukul 10 malam, rokok yang aku jualin sudah habis. Aku berniat membeli ke toko untuk dijual per batang kepada pemancing. Maka aku berpamitan kepada sepupuku agar dia menjaga kardus air mineral. Aku berjalan di pematang kolam, lalu naik ke darat yang banyak pepohonan dan juga ada beberapa pemancing. Aku berjalan menundukkan kepala dengan maksud memilih jalan, jangan sampai tersandung atau terpeleset. Tiba-tiba terdengar suara ciapan anak ayam. Aku merasa heran, tengah malam kok ada suara anak ayam? Pikirku. Mungkin ada induk ayam dan anaknya yang belum masuk ke kandang. Suara itu terdengar kadang dekat kadang jauh. Beberapa langkah setelah aku di darat, lalu aku mendongakkan kepala untuk melihat sekitar. Aku tersontak begitu kepalaku menatap ke depan. Tampak sosok wanita berambut panjang selutut dan gimbal. Wajahnya putih bagai memakai bedak cat atau seperti badut. Mata besar dengan lingkaran hitam. Mulut menyeringai merah, rambut bergerak terkena angin. Sosok itu tengah bersandar pada pohon jambu batu yang hanya berjarak 3 meter di hadapanku. Dia bersandar di mana jalan yang akan aku lalui. Aku kaget bukan kepalang, karena baru kali ini aku menjumpai hal seperti itu. Spontan aku menceburkan diri ke tengah kolam pemancingan. Biur. Seketika air kolam memuncrat dan beriak. Para pemancing dibuatnya terkaget. Sebagian berlari mendekat dan berusaha menolongku. Sebab aku akui kolam pemancingan sangatlah dalam. Bagi aku yang tak bisa berenang, pastilah akan kelelep. Ku dengar sepupuku berteriak, "Tolongin dia bang, dia gak bisa berenang." Akhirnya salah satu dari mereka menceburkan diri untuk menolongku. Setelah di darat, aku celingukan panik mencari sosok kuntilanak itu. Namun, dia sudah tidak ada lagi di sana. Sebagian dari pemancing menertawakanku dan meledek. Ada juga yang bertanya, namun aku masih syok dan belum bisa menjawab. Setelah merasa stabil dan bisa berjalan, akhirnya aku diantar sepupuku pulang. Begitu melewati pohon jambu batu itu, mataku tajam memperhatikan. Namun, sosok itu benar sudah tidak ada lagi. Setelah mengalami kejadian itu, aku demam selama seminggu. Memang semua pemancing bercerita kalau ada kunti yang sering menampakkan diri.
Namun mereka tak ada yang takut. Begitu pula sepupuku pernah juga melihatnya dari jarak jauh, jadi tidak begitu takut. Sedangkan aku diperlihatkan dengan jarak yang begitu dekat, jadi jelas melihat semua bentuknya. Semenjak kejadian itu, aku kapok tak mau berjualan lagi. Namun hal itu hanya sampai beberapa bulan saja. Setelah itu ada keberanian lagi dan mulai berjualan lagi. Setiap kali melihat pohon jambu batu itu, pasti akan teringat wajah menyeramkan rambut gimbalnya. Tapi alhamdulillah, sampai pemancingan itu ditutup dan dibangun kontrakan, aku sudah tak pernah diperlihatkan lagi. Tapi yang lain masih kadang diperlihatkan. Sepertinya dia ingin berkenalan pada semua orang. Jadi, dia menampakkan diri pada orang-orang baru, hanya menampakkan diri, tidak mengganggu. Itulah sebuah pengalaman mistisku bertemu dengan sosok kuntilanak di pemancingan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Nantikan kisah mistis dan pengalaman nyata berikutnya. Semoga kisah kali ini bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Teruslah menebar misteri dan salam kembang setaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.